Silakan Vita di unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terhadap dan kumpul pada malam, tak lupa Nabi Muhammad Allahumma sholli ala yang saya MS. Pada kesempatan ya selaku moderator dari kita. Baik, dasar auditan dalam menentukan bukti tindakan ekonomi guna memberikan penilaian dan menilai seberapa jauh tindakan ekonomi sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku dan hasilnya kepada pihak terkait. Adapun definisi audit, audit adalah aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi untuk menentukan dan membuat laporan tentang tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan. Manfaat audit. Yang pertama, membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar. Yang kedua, menyiapkan kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada para kreditur atau para mitra perusahaan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi, para investor, perbankan, dan lain sebagainya. Menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan. Yang kelima, memberikan dasar yang lebih baik untuk meyakinkan kepada para pelanggan. Yang terakhir, memberikan tambahan untuk kejelasan yang independen tentang ketelitian dan jaminan dari laporan keuangan. Adapun perbedaan auditing dengan akuntansi. Accounting menggunakan metode mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan peristiwa dan transaksi ekonomi. Sedangkan auditing, metodenya adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi dalam laporan keuangan, serta verifikasi kewajaran penyajiannya. Tujuan accounting mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan atau reliable untuk pengambilan keputusan. Sedangkan auditing meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dibuat manajemen. Kriteria accounting adalah standar akuntansi keuangan, sedangkan auditing adalah standar auditing. Hasil accounting adalah laporan keuangan, sedangkan hasil auditing adalah laporan auditor. Adapun tanggung jawab accounting, manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan yang dibuat, sedangkan auditing bertanggung jawab atas pernyataan pendapat yang diberikan. Pentingnya audit bagi perusahaan. Kegiatan audit menjadi penting karena dibutuhkan dalam membantu sebuah perusahaan agar tetap bertahan atau mencari tahu dan mencegah kecurangan yang mungkin dapat terjadi sehingga dapat segera diatasi. Berikut adalah beberapa manfaat pentingnya peranan audit bagi beberapa pihak dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, bagi pihak yang diaudit. Salah satu peranan audit yakni untuk membantu perusahaan sebagai pihak yang diaudit dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan agar laporan tersebut dapat dipercaya oleh kepentingan pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang kedua, bagi anggota lain dalam dunia usaha. Anggota lain yang dimaksud dalam hal ini yakni seperti kreditur atau karyawan pada perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, bagi badan pemerintah atau pihak lain yang bergerak di bidang hukum. Peranan audit bagi pemerintah yakni untuk memberikan tambahan kepastian yang independen mengenai kecermatan pelaporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak. Adapun jenis-jenis audit. Yang pertama, jenis audit menurut pemeriksaan. Audit laporan keuangan yaitu pemeriksaan yang mencakup proses pengumpulan dan evaluasi bukti laporan, di mana proses audit keuangan dilakukan oleh pihak eksternal. Yang kedua, audit operasional yaitu pemeriksaan terhadap semua bagian dalam operasional, mulai dari prosedur hingga metode kerja suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meninjau sejauh mana efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut. Yang ketiga, audit ketaatan, yaitu pemeriksaan terhadap ketaatan klien, apakah melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang punya otoritas lebih tinggi. Yang keempat, audit kinerja, yaitu pemeriksaan terhadap instansi pemerintah dalam menentukan sisi ekonomis, efektivitas, dan efisiensi, atau biasa disebut dengan 3E. Audit ini juga memperhatikan manfaat kegiatan suatu instansi bagi masyarakat dan biayanya.
Jenis audit berdasarkan luas pemeriksaan. 1. Audit umum, yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan standar profesional akuntan publik dengan memperhatikan standar kode etik akuntan publik. Yang kedua, audit khusus, yaitu pemeriksaan yang diminta oleh suatu perusahaan untuk ruang lingkup tertentu saja. Misalnya, perusahaan ingin mengaudit divisi keuangan saja untuk memeriksa laporan pengeluaran kas perusahaan. Adapun tipe auditor, yang pertama, auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya. Yang kedua, auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah, yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Yang ketiga, auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan atau perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, dan menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Adapun profesi akuntan. Profesi akuntan adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan untuk ilmu ekonomi jurusan akuntansi, juga lulus pendidikan profesi akuntansi atau biasa disebut dengan PPAK. Tugas dasar seorang akuntan adalah mengawasi, menghitung, dan membuat laporan keuangan suatu lembaga, instansi, atau perusahaan tidak bekerja. Profesi akuntan sebagai suatu pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Menjadi seorang akuntan harus mematuhi kode etik profesi dan bertindak sesuai standar akuntansi Indonesia. Standar auditing. Dalam istilah akuntansi Indonesia, standar auditing diartikan sebagai suatu standar yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana dijadikan pedoman oleh para auditor atas histori laporan keuangan. Yang pertama, standar umum. Proses audit harus dilakukan oleh seorang auditor yang bertindak sebagai ahli dalam bidang audit dan akuntansi. Mental seorang auditor harus dipertahankan dalam hubungannya dengan faktor perikatan dan independensi. Seorang auditor wajib mengarahkan kemampuan profesionalnya dengan cermat dan teliti untuk melakukan proses audit hingga penyusunan laporan. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan harus melalui perencanaan dengan sebaik-baiknya. Apabila terdapat asisten, harus dilakukan supervisi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemahaman dari seorang auditor akan pengendalian internal harus diperoleh dalam perencanaan audit, serta untuk menentukan saat, sifat, dan lingkup pengujian yang hendak dilakukan. Bukti dari audit harus kompeten, di mana didapatkan dari hasil inspeksi, permintaan keterangan, pengamatan, serta konfirmasi. Kegiatan tersebut sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang telah selesai diaudit. Yang ketiga, standar pelaporan. Laporan dari auditor harus bisa menyatakan apakah laporan tersebut penyusunannya telah sesuai dengan prinsip dasar akuntansi di Indonesia atau belum. Dalam laporan auditor harus menunjukkan apabila timbul ketidakkonsistenan penerapan prinsip dasar akuntansi selama penyusunan dokumen laporan keuangan. Hal ini akan dibandingkan dengan penerapan prinsip dasar akuntansi pada laporan keuangan periode sebelumnya. Pengungkapan informatif yang dimasukkan dalam laporan audit harus mencukupi kecuali ada pernyataan tambahan dalam laporan dari auditor. Yang terakhir, laporan auditor harus menyertakan informasi menyeluruh atau dicantumkan asersi bahwa pernyataan tidak bisa diberikan. Apabila pendapat keseluruhan tidak bisa diberikan, harus disertai alasannya. Baiklah, itulah penyampaian penjelasan tentang materi pengantar auditing. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka 5 pertanyaan. Kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Tempat dan waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan? Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Celia bisa pelan-pelanin enggak itunya pertanyaannya? Oke. Apa tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan? Apakah pertanyaannya jelas? Iya, jelas. Makasih. Oke, jelas sekali. Ini apa mau ditanggapin atau buka dulu berapa sesi pertanyaan? Terserah teknisnya. Buka dulu, Pak. Kayaknya Nanti buka dulu, mikir dulu kan. Iya. Harus dicari dulu ke bantuan Mbah Google gitu kan. Nggak bisa ya langsung dijawab berdasarkan pengalaman, pemahaman. Kan udah semester 4 ini. Ya oke, oke. Silakan lanjut dulu, kumpulin lah berapa pertanyaan. Saya ingin bertanya. Baiklah, saya Pelangi Rahmatullahi ingin bertanya kepada kelompok 1. Coba jelaskan bukti audit apa saja yang harus diperoleh auditor dalam pemeriksaan persediaan. Ya, makasih Pelangi. Oke, silakan kalau ada yang lain. Jadi untuk diketahui setiap pertanyaan itu saya catat kan, artinya ini merupakan salah satu poin ya untuk yang menentukan nilai. Karena di awal kita sepakatin bahwa nilai saya itu lebih kepada proses itulah kehadiran dan keaktifan kan. Itu yang utama, di samping nanti ada tugas individu ya. Jadi mumpung kesempatan Anda mengumpulkan poin di setiap sesinya, silakan dimanfaatin ya. Dan nanti sistem diskusinya itu yang menjawab ini tidak sepenuhnya tanggung jawab si pemakalah. Jadi audien yang lain itu juga bisa memberikan tambahan ya. Awalnya harus pemakalah dulu ya, jangan tiba-tiba dilemparkan ke forum, jangan kan. Nanti si pemakalah kelompok 1 menjawab pertanyaan. Dan nanti boleh yang peserta atau mahasiswa lain itu menambahkan. Jadi sama-sama kita belajar dari kita dan untuk kitanya kan. Jangan diserang aja ke kelompok 1 itu kan sebagai penanggung jawab, bukan kan. Kita sama-sama berdiskusi kan secara interaksi kan. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain lagi. Saya ingin bertanya, saya Jikri Padiansa ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan apa hubungannya antara auditing dengan akuntansi. Oke, ada 3 pertanyaan nih. Siapa nih? Zikri ya. Zikri Pardiansa. Nah, untuk menanggapi nanti membantu kelompok 1 itu juga poinnya sama. Jadi antara yang bertanya dan yang menanggapi itu poinnya sama ya. Nanti kita akan akumulasikan, nanti akan kita kalau mau transparan nanti kan ya nanti kita sampaikan berapa aktivitasnya selama pertemuan di semester ini ya. Macam mana si kelompok 1 mau buka terus pertanyaan?
mau kami jawab Pak sebagian. Jawab dulu. Ya, silakan. Siapa yang jawab boleh. Nanti dilempar ke forum ya untuk menambahkan ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Celia Paradina. Apa tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan? Seorang auditor bertanggung jawab untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan agar tidak terjadi kegagalan audit. Untuk dapat mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan, seorang auditor membutuhkan kompetensi melalui pengalaman dan pengetahuan dalam mendeteksi kecurangan. Apakah ada tambahan dari saudari yang lain? Bebas ya. Itu kan bisa dilogikakan ya. Jadi gambaran pertanyaan ini kan sifatnya juga general, umum. Dia mempertanyakan apakah tanggung jawab seorang auditor itu terhadap kecurangan. Jadi artinya kalau di lapangan ditemukan kecurangan, auditor itu seperti apa tanggung jawabannya? Ini mungkin arah pertanyaannya begini. Misalnya seorang auditor, ini dua perspektif nih ya. Saya coba perspektif yang pertama dulu. Misalnya seorang auditor sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Ternyata dari hasil pemeriksaan, si auditor tidak menemukan adanya kecurangan. Di lain pihak, fakta yang sesungguhnya terjadi itu ada tanggung jawab, ada kecurangan. Jadi kira-kira auditor itu bagaimana tanggung jawab mereka dalam mendeteksi kecurangan? Itu perspektif yang pertama kan. Yang kedua dari tanggung jawab kalau kecurangan tadi ditemukan. Artinya pemeriksaan yang dilakukan itu menemukan kecurangan. Kalau menemukan kecurangan yang tanggung jawab bukan auditor pasti kan. Yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan kecurangan. Mungkin pertanyaannya lebih ke perspektif yang pertama kan. Jika seorang auditor tidak menemukan kecurangan dalam proses audit, namun kenyataannya ada kecurangan. Nah kira-kira seperti apa tanggung jawab auditor gitu kan? Mungkin gitu ya pertanyaan dari Sela ya maksudnya. Atau mungkin Sela Marcelia ini ada maksudnya lain lagi mungkin yang ditanyakan. Monggo diluruskan dulu pertanyaannya. Biar sama-sama kita pahami. Sela tadi yang nanya ya. Mana Sela Paradina? Begitu ya maksudnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah orangnya hilang nih. Iya, Pak. Ya, iya yang mana? Kecurangan yang tidak ditemukan oleh auditor ya. Seperti apa tanggung jawabnya ya? Iya, kan situ apa tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu laporan keuangan? Ya kecurangan ini ditemukan apa enggak oleh auditor? Tidak. Kalau ditemukan enggak ada tanggung jawab lagi dia. Yang tanggung jawab adalah orang yang melakukan kecurangan, proses, masukkan penjara gitu kan. Masalahnya kan enggak ditemukan. Ada enggak tanggung jawab auditor? Mungkin begitu ya pertanyaannya lebih tepat ya. Ya, Sela ya? Iya, Pak, ya. Iya, ya. Oke, tadi Vita juga udah menanggapi, tapi yang Vita menanggapi itu lebih ke kompetensinya. Jadi bagaimana kecurangan itu bisa ditemukan kan dengan si auditor itu harus punya kompetensi ya gitu ya. Tapi maksud pertanyaan tuh mungkin lebih ke tanggung jawabnya. Apakah auditor ini akan bertanggung jawab terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang ada di perusahaan kan? Itu yang belum terjawab itu Vita. Gimana menurut Vita itu? Bagaimana tanggung jawab seorang auditor terhadap kecurangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan tapi tidak ketahuan? Gimana kira-kira? Kan ada calon-calon auditor semua, tukang-tukang periksa nanti kan? Jadi kita discuss saja, kita diskusikan. Atau yang lain, teman-teman yang lain bisa bantu. Ini ada poinnya ya. Saya ngomong ada poin. Mantap itu. Mau benar, mau salah itu urusannya nomor 16 ya. Kalau nggak ada poin nanti sama sekali nilainya C ya. Ya nggak ada poin, cuman hadir doang gitu kan. Apanya yang mau dinilai kan, udah nilai kasihannya C kan lulus gitu dah. Oke, silakan.
Kita tuntasin dulu, apa tanggung jawab auditor terhadap kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan. Apakah seorang auditor tadi akan menjamin bahwa laporan keuangan itu bebas dari kecurangan? Gimana Vita atau yang lain? Menjamin tidak seorang auditor itu? KAP, Kantor Akuntan Publik yang secara institusionalnya, secara pelaksananya adalah stafnya atau auditornya, atau istilahnya ada akuntan publiknya. Ya, Vita sama Pelita, jamin nggak itu si auditor atau KAP tadi? Bahwa ini yakin saya 100% nggak ada kecurangan nih laporan keuangan. Kalau misalnya terjadi kecurangan di dalam laporan keuangan tuh kan Pak dari pihak perusahaan mungkin Putus dia, unmute Vita. tanggung jawab dari pihak perusahaan lah, karena kan cuma seorang auditor ini cuma memastikan saja apakah ada kecurangan atau tidak. Misalnya ada, ya mungkin seorang auditor ini bakal laporan gitu kan Pak ke pihak perusahaan kalau terjadi kecurangan. Kalau dia tidak menemukan, padahal kecurangan itu ada, gimana tanggung jawab auditornya? Itu yang lebih sering itu ditemukan fakta kasus di lapangan ya. Kalau orang perusahaan dia tahu itu, dia pasti tahu dia curang, dia yang ngerjain. Ya. Dia sengaja ngerjain, mungkin dia berkong kali kong, dia berkolusi gitu kan, menggelapkan duit atau ada menyampaikan sesuatu yang tidak benar kan. Mereka pasti tahu. Cuman auditor nggak menemukan itu lah. Gimana tanggung jawab auditor itu? Dia ada kecurangan tidak menemukan. Kalau dia menemukan ya it's okay, itu udah idealnya kayak gitu. Kalau ada kecurangan si auditor atau kantor akuntan publik bisa mendeteksi kecurangan tadi dan tinggal dilaporin, dicari solusinya, mau diganti, mau dibenarin atau mau dipenjara gitu kan. Kalau sifatnya material. Tapi masalahnya auditor nggak nemukan ini. Gimana tanggung jawabnya? Ada nggak yang lain bisa bantu? Izin menjawab, Pak. Nah, boleh. Argianov, silakan. Berarti auditnya tidak ini Pak, tidak teliti kan. Kalau sebagai auditor kan harus kritis dan sistematis. Berarti dia tidak teliti, tidak bisa menemukan itu, belum teliti banget gitu Pak. Iya. Mungkin kalau untuk tanggung jawabnya ya itu tadi tergantung dari, kalau berarti kan bebas dia itu mengaudit perusahaan kan Pak, kan kok kali dari perusahaan, berarti tanggung jawabnya itu dari kantor yang audit tadi gitu Pak. Oke, sudah mulai mendekati ya. Auditor itu memang harus perfecto ya. Jadi nggak gampang-gampangan jadi auditor gitu. Jadi kalau mau jadi auditor abal-abal bisa gitu kan, kasih duit, dia tidak independen, maka salah satu standar umumnya dia harus kompeten, independen gitu kan. Jadi dia harus menggunakan kemampuan profesionalnya. Itu standar umum, nanti ada pekerjaan lapangan dan standar pelaporan kan. Ini sudah 50%-an terjawab kan. Tinggal dikombinasi antara jawaban si Argianov dengan Mbak Vita-nya. Mbak Vita Yuniar ini masih keluarganya Vera Yuniar ya, artis dulu, nggak tahu pasti ya. Bukan Pak. Bukan ya. Ada dulu artis zaman saya dulu kan Vera Yuniar kan. Ini Vita Yuniar. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang menambahkan. Ini udah 50%. Coba dikombinasikan jawaban satu yang dengan yang dua. Ini udah mendekatin kan. Kan banyak nih, 28 orang. Baru 2 orang yang nanggapi. Temannya si ini siapa nih? Siapa yang tadi itu yang baca itu? Yang satu kelompok satu ini? Lita Pak. Kita Harapan Bangsa ya, apa tadi itu? Kita apa? Ini keren itu namanya kan? Saya nggak tambahan. Gimana? Yang lain? Nyerah ya? Saya Pak izin menambahkan. Muslimah. Nanti ya. Muslimin ya setelah ini ya. Kan misalnya itu tadi kasusnya auditor itu tidak menemukan kecurangan dalam laporan keuangan gitu ya Pak ya.
Padahal sebetulnya ada kecurangan. Sebetulnya ada kecurangan tapi tidak menemukan. Nah, itu ya. Gimana tanggung jawabnya? Kalau menurut saya kan auditor itu tugasnya cuma untuk mengaudit gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya udah diaudit terus tidak ditemukan dan baru kemudian hari itu ditemukan suatu kecurangan, itu yang jadi yang bertanggung jawab itu perusahaannya Pak. Jadi auditor itu menurut saya tidak ada andil gitu dalam pertanggungjawaban itu, karena ya tugas auditor ya untuk mengaudit gitu Pak. Oke, 100% Muslimah ya. Ini oke nih saya buat 100% ini kan. Kalau bisa bertahankan itu nilainya udah pasti A itu. Asal tapi jangan sekali ini doang, itu kan belum A ini kan. Kalau memenuhi syarat yang lain udah A nih. Kalau ada A+, saya kasih A+ gitu kan. Jadi betul, seorang auditor yang pertama dia harus memperhatikan standar auditor tadi. Dari standar awal, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kan. Jadi dia tidak bertanggung jawab jika ada kecurangan. Makanya dalam laporan auditor itu hanya memberikan opini. Opini itu adalah pendapat. Jadi dalam laporan auditor independen, seorang auditor hanya memberikan pendapat sepanjang proses auditnya sudah dia lakukan. Jadi proses pekerjaan lapangan itu dia lakukan. Karena dia seperti yang saya jelaskan di awal, seorang auditor itu kan hanya menggunakan profesionalisme dia melaksanakan prosedur pemeriksaan berdasarkan sampling. Jadi tidak semua dicek dari A sampai Z ya. Jadi dia mempertimbangkan profesionalismenya aja, sepanjang prosedur itu sudah dijalankan dan memberikan pendapat bagus, ternyata di kemudian hari ditemukan suatu kecurangan, maka seorang auditor udah bebas, bukan tanggung jawab dia kan. Tapi kalau auditornya tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan, tidak ada kertas kerja, tidak ada dokumentasi pemeriksaan dan bla bla bla, nanti akan kita bahas kan. Nah, di situ kena auditornya. Nanti auditornya tidak kompeten, tidak profesional, tidak mengacu kepada standar audit. Dia asal-asal mengaudit, jangan-jangan auditnya juga nggak diperiksa gitu kan. Terima duit, terus dia buat laporan menyatakan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji dengan memberikan pendapat yang bagus ya. Nah, kalau auditornya tidak mampu memberikan bukti pendukung berupa kertas kerja audit tadi atau kertas kerja pemeriksaan, maka di sini auditor akan bertanggung jawab secara profesionalisme. Tanggung jawabnya apa? Kalau ada indikasi kolusi kerjasama itu bisa kepidana. Tapi kalau hanya kelalaian melakukan audit tanpa aturan, maka sanksinya adalah ke kantor akuntannya. Jadi kantor akuntannya bisa diberikan sanksi sampai ke penutupan. Itu yang awal mungkin peringatan dulu, dibukukan dulu kan, disuruh rapikan. Tapi kalau fatal, istilahnya bikin pendapat, opini, tembak di atas kedua baik gitu kan, itu kantor akuntan publiknya bisa ditutup izinnya. Atau izinnya dicabut, dia tidak bisa lagi melakukan pekerjaan sebagai auditor, memeriksa perusahaan gitu kan. Oke, jadi udah kelar untuk yang pertama kan kita udah tahu bahwa tanggung jawab auditor itu hanya sebatas opini yang dia berikan. Sedangkan laporan keuangan itu adalah tanggung jawab perusahaan atau manajemen perusahaan ya. Itu kata kuncinya ya. Oke, silakan dilanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan bukti audit apa yang harus diperoleh auditor dalam pemeriksaan persediaan. Nah, ini lebih fokus ke persediaan ya. Tapi sebelumnya juga harus dipahami bukti audit itu apa gitu kan. Nanti kita baru tahu setiap yang kita periksa itu pasti harus ada bukti auditnya yang kita lampirkan dalam kertas kerja audit. Kalau laporan keuangan kan kertas kerjanya lacur gitu kan. Tapi kalau audit nanti dia juga punya kertas kerja yang didukung oleh dokumen bukti. Ya silakan ditanggapin kelompok 1 dulu. Baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pela, di mana pertanyaannya adalah coba jelaskan bukti audit apa saja yang harus diperoleh auditor dalam pemeriksaan persediaan. Auditor harus memiliki indikator yang dijadikan olehnya sebagai dasar pertimbangan dalam mengukur tingkat kompeten dari bukti audit. Semakin kompeten,
Semakin kompeten dari bukti audit, semakin kompeten bukti yang diberikan, maka semakin baik nilai dari kewajaran atas laporan keuangan yang disodorkan perusahaan. Adapun indikator-indikatornya adalah yang pertama relevansi. Relevansi itu adalah bukti audit yang diberikan haruslah relevan dengan tujuan dilaksanakannya audit. Misalnya, ketika yang ingin diaudit dalam perusahaan adalah persediaan, maka bukti yang paling relevan adalah dengan cara melihat langsung stok persediaan yang ada. Yang kedua, sumber perolehan bukti. Asal peroleh bukti juga menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bagi seorang audit. Informasi yang diperoleh dari pihak lain yang independen akan semakin dipercaya. Kemudian informasi yang bersalah dari manajemen internal yang sangat transparan dengan pengelolaan yang baik pasti dapat lebih dipercaya. Yang ketiga, ketepatan waktu. Dalam audit keuangan, ketepatan waktu atau tanggal dari bukti audit sangat menentukan tingkat validitas, terutama bila yang diaudit adalah mengenai hutang dan aktiva lancar, laporan laba rugi, surplus keuangan, dan sejenisnya. Ketepatan waktu digunakan untuk mengetahui apakah pengakuan yang dilakukan sudah tepat. Terus yang keempat, objektivitas. Bukti yang sifatnya objektif tentu lebih baik dari bukti yang sifatnya subjektif. Bagaimana cara menentukan suatu bukti adalah objek atau bagaimana cara menentukan suatu bukti antara objektif atau subjektif? Tentu caranya adalah dengan menentukan siapa yang menandatangani bukti dan siapa yang memberikan bukti tersebut. Kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan dari jawaban saya persilakan. Oke, silakan. Nah, ini sifatnya kan sudah betul-betul pure implementatif kan. Jadi pada saat kita bicara bukti audit itu yang harus betul-betul dilakukan waktu melaksanaan pekerjaan lapangan. Nah, untuk mengumpulkan bukti audit nanti akan terjawab juga nanti hubungan antara auditing dengan akuntansi kan. Jadi basic akuntansi persediaannya itu harus kita pahami. Satu hal yang perlu dipahami bahwa laporan audit itu kan mengacu kepada laporan keuangan. Jadi yang namanya general audit adalah untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan itu sesuai dengan prosedur yang ada di akuntansi. Nanti akan menjawab yang nomor 3 itu kan, pertanyaan nomor 3 kan. Jadi prosedurnya seperti yang saya jelaskan di awal itu terbalik. Nah, kalau si penanya ini langsung ke persediaan, tentu kita harus pahami dulu bagaimana pencatatan, pengakuan, dan penyajian persediaan itu secara prosedur. Yang terjawab tadi udah oke, itu salah satu bukti audit yang otentik, betul. Kita harus melakukan yang namanya stock of name. Stock of name itu tujuannya apa? Hanya untuk meyakinkan bahwa stok barang pada akhir periode sesuai antara fisik dan apa? Catatan. Nah, ini akuntansinya harus benar-benar nih. Jadi proses laporan keuangan harus betul-betul dipahami. Jadi pada saat saya bicara laporan keuangan, apalagi persediaan, Anda bisa membayangkan persediaan itu di mana posisinya? Di neraca apa laba rugi? Mana itu? Di neraca, ya. Ya, lebih fokus kita kalau persediaan itu neraca. Nah, neraca itu kan penyajiannya adalah per 31 Desember. Yang di stock of name seperti yang dijelaskan oleh Vita tadi, berarti mencocokkan apakah stok atau persediaan yang disajikan di neraca itu sesuai nggak dengan fisiknya. Itu betul, salah satu bukti audit. Namun kalau cuman itu aja belum cukup, kita memberikan satu opini ini sudah benar atau sudah wajar atau tidak ada yang salah saji kan. Kan yang akhirnya aja. Sedangkan untuk adanya stok akhir itu tentu ada persediaan awal. Dari stok akhir yang tahun kemarin kan, menjadi persediaan awal, terus dia ada proses in and out-nya. In-nya adalah dari proses pembelian kalau dia perusahaan dagang ya. Terus out-nya adalah dari proses penjualan. Nah, dalam akuntansi persediaan itu juga harus dicek apakah pembeliannya sudah sesuai dengan dokumen. Bukti auditnya apa itu kalau kita mau mencek pembelian?
ada faktur. Ya. Ada faktur, ada surat penerimaan barang atau delivery order. Apakah sudah sesuai? Ada enggak ini fakturnya? Dasar untuk mencatat pembelian. Terus yang berikutnya juga perlu kita cocokin dengan barang di gudang atau administrasi gudangnya. Jadi metode pencatatan gudang itu apakah dia menggunakan perpetual, adakah dia menggunakan fisikal, itu dicocokin. Nah itu juga telusuri barang masuk gudangnya ada nggak? Nanti dia ada beli barangnya nggak masuk gudang gitu kan? Jadi perlu juga dicek dalam penerimaan kartu stoknya, persediaan barang di gudang. Itu kalau dia yang in, dua-duanya itu dicek dan difotokopi. Jadi faktur pembelian itu difotokopi, surat pesanannya dan kelengkapannya kan, sama bukti barang gitu kan, penerimaan barang di gudang itu sebagai bukti audit. Terus baru yang proses in. Apakah semua dicek? Ya enggak. Jangan dicek, kalau dicek nanti dari Januari, Februari, Maret kan audit ini kan tahunan. Kalau dicek semua ya ribuan nanti Anda ngerjainnya juga setahun nanti kan. Padahal mengerjakan audit itu paling lama ya sebulan. Paling audit lapangan itu paling ya seminggu, 2 minggu. 2 minggu tuh 2 perusahaannya udah gede. Nih. Kalau perusahaan kecil ya audit lapangan tuh ya seminggu maksimal. Kita ambil sampel, itulah gunanya audit sampling. Kita harus gunakan kemampuan profesional melihat sampel ini. Jangan semua dicek, minimal ada itu nggak ada aturan gitu kan, tergantung dari pertimbangan profesional aja. Tapi minimal tiap bulan tuh ada yang kita lakukan audit sampling. Lihatnya dari mana? Dari mana kita bisa melakukan audit sampling ini? Itu dilihat dari buku besar. Makanya audit ini tidak bisa jalan kalau perusahaan tidak ada menjalankan proses akuntansi. Misalnya saya diminta nih, Pak, tolong diaudit perusahaan kami, ya it's okay kan. Siapa yang nolak kan, duitnya bisa 40 juta, bisa 80 juta kan, minimal itu 15 juta loh itu. Tidak ada KAP yang menerima fee audit itu di bawah 15 juta kan. Tapi kita harus tanya dulu, laporan Bapak Ibu ada nggak? Kalau nggak ada laporan, ya apa yang mau diperiksa? Laporan itu laporan keuangan. Ada Pak, laporan keuangannya lengkap nih, ada neraca, ada laba rugi, penting 2 itu ya. Terus kita tanya lagi, ini buku besarnya ada nggak gitu? Wah, kali ini nggak ada Pak gitu kan. Nah terus Ibu atau Bapak itu bikin laporan keuangan gimana caranya? Kalau nggak ada buku besar, kan nggak mungkin ya. Nah jangan-jangan nggak paham juga nih bikin akuntansi. Kalau nggak bisa akuntansi, prosedur audit ya nggak bisa jalan. Tentu harus ada buku besar. Buku besar itu apa isinya? Itu menggambarkan transaksi dari jurnal. Jadi kalau kita bicara persediaan tadi ya, kita cek buku besar persediaan. Kan ada akunnya. Jadi kita lihat dalam satu siklus itu bukan hanya buku besar, tapi kaitannya pembelian, utang, dan buku besar. Kalau dia menggunakan metode fisikal. Tapi kalau dia fisikal ya, tapi kalau dia perpetual, tentu dia langsung hanya ke persediaan, tidak ada istilah pembelian ya. Jadi dicek buku besar. Buku besar kan lahirnya dari jurnal ya. Buku besar itu ada tiap periode, tiap bulan itu berkelanjutan kan kumpulan dari hasil posting di jurnal ya. Nah, dari buku besar inilah kita menentukan transaksi mana yang akan kita jadikan sampling atau mau kita cek buktinya. Jadi kalau buku besarnya buku besar persediaan, ya kita cek transaksi persediaan. Dia sama antara persediaan dengan pembelian, nanti kan efeknya sama. Bisa utang juga disediakan tergantung ya. Jadi siklus itu satu set antara pembelian, utang, sama persediaan. Jadi ceknya cuma satu bukti aja udah menggambarkan ketiga hal tadi kan. Dokumennya kan sama itu. Cuma bedanya kalau utang dia kalau kredit, kalau dia cash kan dia kalau dia tunai kan dia ke kas nanti. Nah, itu yang dicek bukti dokumennya, apakah sudah otentik kan. Itu hanya baru satu prosedur audit persediaan. Jadi betul stock of name dan proses akuntansinya dicek sampai kepada bukti. Ya, ini bukan pengantar lagi nih kan, ini udah auditnya di semester depan sebetulnya. Tapi kalau ada yang nanya nggak apa-apa, kita teori start dulu kan. Saya lebih suka yang sifatnya implementatif daripada teori-teori tok gitu kan.
Oke, silakan kalau ada yang mau nambahkan. Kayaknya udah saya jelasin gitu ya. Kalau ada mau bertanya boleh, jadi bertanya dalam bertanya gitu kan. Saya kita bertanya dulu, dijawab, terus muncul lagi suatu ide. Wah ini kita pengen nanya ini lagi gitu kan. Silakan kan bagi yang tidak nongol nih kan. Nah, ini kemarin kan kesepakatan kita nampilin wajah kan, video kan, tapi ada yang nggak nampil ya. Ya nggak apa-apa sih, absennya dapat, cuma keaktifannya nggak nampak kan. Mungkin faktornya kuota kan, kalau tampilin banyak makan kuota gitu kan ya, is oke lah kan. Saya nggak terlalu kaku amat. Yang penting kalau bisa ya semuanya aktif berpartisipasi ya, berpartisipasi ya, bukan sisapi ya. Oke, silakan Mbak Vita Yunia dilanjut kalau tidak ada yang mau nanggapin lagi kan. Baiklah, Iya. saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Zikri. Apa hubungan antara akuntansi dengan auditing? Hubungannya sangat erat, karena tujuan akhir dari auditing untuk menilai tingkat kewajaran penyajian pernyataan manajemen di dalam laporan keuangan. Baiklah, dari teman-teman, apakah ada tambahan? Hubungannya sangat erat ya. Eratnya kenapa tadi saya bilang nggak terlalu connect gitu ya? Apa tadi ya, Pelita? Hubungannya sangat erat. Eratnya apa tadi ya? Karena proses akhir dari auditing itu bertujuan untuk menilai tingkat kewajaran penyajian pernyataan manajemen di dalam laporan keuangan. Oke. Jadi menilai laporan keuangan ya kan? Itu hubungannya antara yang memeriksa dan diperiksa kan? Iya Pak. Mungkin bisa ditambahin yang lebih konkretnya, contohnya seperti apa gitu kan? Ini bahasa Google ya, bukan ya? Enggak ya? Konkretnya apa itu? Contohnya itu. Ada yang mungkin bisa bantu ya? Jadi kalau kita mau melihat hubungan audit dan akuntansi itu, ya betul, akuntansi audit itu memeriksa laporan keuangan kan? Laporan keuangan dihasilkan oleh akuntansi. Karena contoh-contoh fakta di lapangannya seperti apa itu? Biar gampang kita ingatnya ya. Ini Sheila Faradina yang angkat tangan. Silakan Celia. Raise itu kan? Celia Faradina nih raise hand. Di unmute dulu. Enggak. Itu tangannya muncul kan? Raise hand itu istilahnya kan? Enggak. Berarti kepencet ya? Bukan. Jadi pencet lagi itu raise hand-nya kan, hilang dia itu. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh? Rame nih 28. Baru yang nanya Argia, Muslimah, sama Pelita. Pelita ya ini kan, sama si Vita kan. Celia udah nih, Celia Faradina. Baru 4 orang. Pelangi juga Pak tadi. Pelangi ada nih, Pelangi bro. Pelangi, oh ya, jawab jelas, nanya ya, jelaskan bukti audit tadi ya, Pelangi Rahmatullahi. Oke, pokoknya saya catat lah itu, nggak usah takut Pelangi, ada. Ini kan juga ada recordingnya, rekamannya, nanti kita share juga kan. Monggo, yang lain. Oke, ada nggak bisa berikan contoh hubungan audit dengan akuntansi? Kayaknya di awal sudah saya jelasin juga itu ya. Saya Pak. Siapa nih? Saya Muslimah. Ya. Ya, silakan. Contohnya itu tadi kan Bapak nanya bukti-bukti dari bukti-bukti yang harus diberi oleh seorang auditor gitu Pak. Jadi kan tadi kan ada buku besar, terus stok persediaan. Nah itu kan semua berkaitan dengan akuntansi gitu Pak. Jadi ya. Udah gitu aja ya? Oke. Iya, Pak. Ya itu ya, betul tepat kan.
Jadi proses auditing ini berbanding terbalik dari proses akunting. Kalau akunting, kita mulainya dari transaksi, bukti, pencatatan, pengelompokan, pengitisaran, dan pelaporan. Nah, audit itu dibalik. Kita mulainya dari pelaporan. Apa bentuk pelaporan tadi? Ya, laporan keuangan. Terutama dua aja, neraca dan laba rugi. Ya. Itu dibalik proses pelaksanaan lapangannya, pekerjaan lapangannya. Jadi mulai dari laporan keuangan, muaranya, outputnya atau hasilnya, dibalik sampai ke bukti. Bukti itu juga bisa di cross check sampai ke transaksi. Bukti kan bisa-bisa aja dibuat gitu kan. Beli ATK 100 juta, bisa aja dibuat. Bukti juga itu, bikinlah kwitansi, bikin nota, beli stempel, cap dewek gitu kan, tulis dewek gitu kan. ATK-nya mana? ATK-nya udah habis kan, tinggal dibilangin aja. ATK itu kan barangnya aktiva lancar, habis, nggak bisa dicek, yang dicek hanya sisanya. Beli ATK 100 juta, pas diperiksa tinggal 5 juta, sisanya mana? Habis, kepakai. Bisa aja, cuma permasalahannya bukti tadi juga harus disampaikan ke transaksi. Dibalik, jadi kalau akuntansi mulai dari transaksi, audit, mulai dari laporan keuangan ke transaksi. Kita kan bisa curiga, nih beli ATK 100 juta bener apa enggak gitu kan? Tinggal dicek buktinya, ternyata buktinya ada 100 juta kan. Apakah kita selesai di situ? Enggak. Tinggal konfirmasi ke tokonya. Kan ada tokonya dong ngeluarin nota kan, ngeluarin kwitansi, ngecap gitu kan, neken ada orangnya kan. Kan tahu yang tokonya pasti ada alamat kan. Atau kalau nggak bisa datang ya ditelepon, Bapak Ibu mohon maaf saya dari auditor di perusahaan bla 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 kan. Benar nggak ini ada pembelian nota sekian kan? Ntar Pak kata toko kan pasti dia cek dulu. Dia pasti ada arsip gitu kan. Kalau dibilang ada, ya oke berarti benar. Tapi kalau dibilang nggak ada berarti ini adalah salah satu kecurangan yang ditemukan oleh auditor dan itu harus ditindaklanjuti, harus dilaporkan nanti ke pimpinan, ke manajemen atau ke pemegang saham atau ke pemilik gitu ya. Tapi kalau dia udah kongkolikong lagi dengan toko tadi ya susah. Pak, nanti kalau ada yang nanya, bilangin ya, ada gitu kan, nanti kamu saya kasih fee, ya, itu susah gitu. Itu udah mentalnya yang kena gitu kan, sistem ini kan hanya dibuat oleh manusia. Tapi kalau mentalnya udah kena, ya susah. Itulah akuntansi itu kenapa harus ada pemisahan antara yang mencatat, yang membayar, dan yang melakukan pembelian. Tujuannya apa? Biar terjadi internal check. Tapi kalau tiga-tiganya udah sepakat untuk main mata sama juga dengan toko ya udah selesai. Bukan tanggung jawab auditor lagi, pentingnya prosedurnya udah kita jalankan. Kita udah melakukan konfirmasi ke lapangan, udah mencek bukti semua ada kan. Nah, ternyata dia kong kali kong ya. Itu bukan jadi tanggung jawab auditor seperti yang dipertanyakan oleh si pelangi tadi gitu kan. Jadi ngauditnya seru lah, bikin banding laporan keuangan lebih happy, lebih fun ngaudit, kita tidak pusing. Kalau laporan keuangan itu kan ngecek semua, audit cuma pilih-pilih doang, bayarannya mahal gitu kan. Jadi kalau Anda berminat jadi kantor akuntan publik, ya nanti ada prosedurnya. Anda harus tambah kompetensinya, CA-nya, AK-nya, CPA-nya kan. Itu tinggal ujian doang kalau berminat kan. Tapi kalau berminat mau mencari pengalaman boleh gabung dengan kami. Insya Allah kami punya wadahnya, tapi belum ada kliennya kan. Nanti bisa japri ke saya untuk freelance. Pak, saya berminat di bidang audit, Pak. Nanti kalau ada project, diajak. Oke, nanti akan kita bayar kan. Tapi nunggu proyek dulu gitu kan. Itu kan sampingan. Saya beberapa tim dengan yang lain kan, bukan saya punya pribadi ya. Oke, begitu ya. Ada yang mau direspon? Tanggapin? Jam berapa ini kan masih lama Pak. ini. Ya, Elia. Menanggapin yang mana, Elia? Saya ingin bertanya, Pak, dari penjelasan Bapak tadi. Oke. Kan tadi ada suatu kasus kan yang dibilang muslimah tadi, kan tujuan auditing itu cuma mengaudit, berarti dia nanti melaporkan apa yang sudah dilaporkan oleh akuntan. Iya, betul. Harus menyelidiki lagi kesalahan-kesalahan seperti apa sih, bukti itu tadi Pak, bukti pembayaran tadi. Aturannya kan bisa cuman
masuk nge-audit yang apa yang dilaporkan tadi aja. Ya, berarti ya artinya dia juga harus menggunakan kemampuan profesional, jangan asal-asalan doang gitu kan. Untuk memberikan suatu opini, pendapat hasil audit kan bukan hanya sekedar oh saya udah audit, laporan keuangannya udah benar kan, tapi juga bertanggung jawab terhadap kewajaran. Ini hati-hati. Kewajaran bahwa laporan keuangan tadi bebas dari salah saji, bebas dari kerugian yang material gitu kan. Jadi prosedur pemeriksaan lapangan itu harus dijalankan. Jangan hanya cak-cek aja gitu kan. Oh ini laporan keuangan ada, terus buku besar ada, terus jurnalnya ada, selesai. Bukan, kalau itu nggak perlu diaudit. Jadi harus diadukan audit sampling. Itu yang gunanya audit sampling. Jadi dicek adanya tendensi ya, kecenderungan yang mungkin menimbulkan kecurangan. Dan itu harus dicek sampai ke bukti. Tidak hanya sebatas ke dokumen yang disediakan, apalagi hanya terhadap pencatatan kan. Jadi nanti prosedur audit itu ada namanya pemeriksaan fisik, itu internal, dan ada konfirmasi. Konfirmasi itu adalah untuk meyakinkan apakah bukti yang dibuat perusahaan itu benar. Apakah betul-betul itu ada kan? Makanya piutang juga ada konfirmasi piutang. Jadi kalau kita mau cek piutang dagang, itu ada surat konfirmasi yang harus kita kirimkan ke pelanggan. Gimana kita tahunya kalau piutang atau faktur penjualan tadi fiktif ya? Makanya itu juga harus diadakan sampling audit. Jadi nggak semua sih kita cek kalau dia jumlahnya faktur penjualan kredit itu ada 1000 unit, 1000 ini atau ribuan itu kan, ribuan kwitansi nota kan. Ya kita kan tinggal pilih aja. Oke, nota tadi kan udah dibayar. Yang diambil tentu yang belum dibayar. Kan di akhir tahun kan ada piutang dagang disajikan 100 miliar. Oke ya. Piutang dagang tahu ya maksudnya ya? Penjualan kredit yang belum ditagih, yang customer atau pelanggan belum membayar. Ada 100 M. Nah, ini kita cek apakah nota penjualan kredit tadi itu benar, tidak ada yang bodong. Kan bisa aja si sales yang ngeluarin nota siapa? Perusahaan. Perusahaan siapa yang ngeluarin ujung tombaknya? Sales. Kalau sales bohong kan perusahaan nggak tahu. Yang penting barangnya udah keluar, bukti faktur penjualan sudah diterima oleh si toko kan atau customer kan atau pelanggan. Nah, apakah ini sudah dibayar atau belum? Itu perlu juga dikonfirmasi. Sering itu waktu saya kerja di perusahaan dulu, malah saya bukan mengaudit eksternal tapi adalah audit internal ya. Jadi audit internal itu adalah mencocokin apakah faktur tadi ada buktinya sesuai dengan yang di toko kan. Nah itu masih banyak itu sales yang nakal kan. Ternyata ini kami udah bayar Pak gitu kan. Lah ini belum bayar gitu ya. Berarti dia catat, berarti dia nakal. Malah ada yang nggak ngakuin, kami nggak ada kok Pak beli barang ini. Kok Bapak ada fakturnya, berarti itu palsu, aspal ya. Jadi banyak peluang-peluang untuk manipulasi administrasi ini. Belum lagi markup harga. Kalau pembelian kita kan sering markup harga. Beli ATK, kalau nggak palsu ya harganya dinaikin gitu kan. Nah itu juga bagian dari prosedur pekerjaan lapangan seorang auditor. Bukan hanya ngecek-ngecek administrasinya doang kan, tapi juga dicek ke fisiknya apakah ini valid atau sesuai kan. Gitu ya ini Elia. Berarti orang pengauditan itu Pak bukan hanya mengecek angka-angka yang sudah diberi. Enggak. Kecurangan juga harus deteksi kan. Kalau gitu nggak perlu bayar mahal kalau ngecek angka-angka kan. Makanya kantor akuntan publik itu bisa, kalau perusahaan itu bisa di atas 100 juta loh fee-nya. Paling murah itu 15 juta, perusahaan kecil itu UMKM, koperasi itu kan. Kalau udah PT itu udah di atas 50 juta, malah kalau perusahaan yang nasional tuh bisa miliaran yang diaudit. Masa cuma ngecek angka-angka aja dibayar 100 juta kan? Berarti dia ada kemampuan profesionalnya. Dia ngecek angka betul, tapi memastikan angka itu apakah sudah valid, benar-benar kan? Tidak angka yang palsu ya. Gitu. Dan itu dicek prosedurnya, sistem pengendalian manajemennya apakah sudah jalan, otorisasinya. Kita mau belanja suatu barang itu nggak suka-suka. Ada otorisasi ini udah diketahui pimpinan belum, udah dicek belum gitu kan.
kalau tidak diketahui pimpinan ada indikasi ini nanti ngakal-ngakalin gitu kan, beli barang cuman ya barangnya nggak ada kan. Itu namanya aspal, asli tapi palsu, cuman kwitansi doang atau nota aja yang ada kan. Gitu. Kan enak jadi auditor kan. Main ke lapangan, kita di servis. Ya dulu waktu kerja di kantor akuntan publik waktu masih kuliah, itu zaman saya itu tahun 96 gitu kan. 95 96 saya ngauditnya udah sampai ke Batam sono. Ke Kepri, Tanjung Pinang, Batam, Sungai apa namanya itu Selat Panjang tuh daerah situ lah ya. Dan Selat Panjang, Tanjung Balai Karimun. Nah itu kita diservis itu kayak BPK kan, kalau ada yang meriksa kan takut disambut, dikasih makan, ditanyain kan. Jadi enak, walaupun kita baru belajar orang kan nggak tahu gitu kan. Kalau yang namanya meriksa, yang diperiksa pasti takut gitu kan. Kita meriksa nih resmi kantor akuntan, padahal kita cuma ngecek-ngecek bukti doang kan, ada pimpinan lagi yang ngarahkan. Nanti kalau kerja dengan saya nanti bukan saya lagi yang meriksa ke lapangan Anda. Nanti di kantor akuntan saya bilangin, periksa itu, ini dokumennya tanggal sekian, buktinya sekian, Anda cocokin. Ada nggak buktinya? Karena saya lihat dari buku besar, dari jurnal. Terus kalau ada silakan dicocokin ke customernya, ke tokonya atau segala macam. Sah apa enggak gitu kan. Jadi enak gitu, nanti kita diservis kan, nanti dapat duit kan. Tapi harus ya profesional. Gitu. Oke, siapa tadi yang nanya tadi? Si Elia ya? Berjawab ya? Paham, Pak. Nah, ada lagi yang lain? Nanya boleh lagi, menanggapi boleh. Kita sampai jamnya nggak kita batasin ya, penting kalau udah tuntas berarti udah selesai. Tidak harus 1 jam, 2 jam. Ini kalau belum tuntas ya sampai sore kan kita diskusi kan. Itu kan ngobrol asik doang. Tidak hanya teoritis, tapi ya kira-kira Anda kan pengen tahu di lapangan nih auditnya seperti apa. Boleh kita obrolin. Gitu. Oke, silakan. Silakan moderator apa buka pertanyaan lagi. Atau sudah cukup semua kan? Ya intinya dalam pengantar auditing, apalagi yang awal ini kan bicaranya sebetulnya lebih kepada definisi ya. Jadi pengertian audit, ya saya juga nggak terlalu paham kan manfaatnya, udah tahu. Di sini kan udah ada nih perbedaan auditing dengan akuntansi ya. Jadi kelihatan udah tahu, pentingnya bagi perusahaan udah tahu. Nah jenis audit, nah ini penting. Nanti tadi dijelaskan jenis audit itu ada beberapa kan. Dan ini nanti akan tumpang tindih dengan mata kuliah. Mungkin semester 6 kayaknya ada audit manajemen. Nanti semester 6 nanti Anda akan ada mata kuliah audit manajemen, ada lagi mata kuliah internal auditing. Sebetulnya itu tumpang tindih, tapi oke lah, semakin banyak membahas itu makin oke kan. Nah, untuk audit manajemen ini itu bisa dilakukan oleh auditor yang seperti kita pelajari sekarang, kantor akuntan publik atau auditing ini. Namanya adalah audit operasional, audit ketaatan, dan audit kinerja. Tapi itu jarang. Jarang sekali dilakukan di kantor akuntan. Jadi kalau kita bicara kantor akuntan publik, itu lebih banyak ke audit laporan keuangan. Atau bahasanya nanti adalah general audit. Jadi jarang audit ketaatan ini, audit kinerja atau audit operasional. Kenapa? Karena selain audit laporan keuangan, itu tidak ada regulasi, tidak ada aturan pemerintah mewajibkan untuk diperiksa atau diaudit. Jadi perusahaan itu kalau nggak ada kewajiban untuk diperiksa, ngapain buang-buang duit gitu ya? Diaudit ke mahal, puluhan juta gitu ya, sampai ratusan juta. Tapi kalau general audit, audit laporan keuangan itu ada kewajiban harus diperiksa setahun sekali. Untuk batasan-batasan perusahaan, besarnya perusahaan. Tapi kalau dia sudah go public, sudah listing, terdaftar di bursa, ya, pasar saham, itu wajib diaudit tiap tahunnya laporan keuangan. Atau mau minjam ke bank, itu juga wajib diaudit. Atau omset perusahaan yang di atas sekian M, itu pemerintah mewajibkan diaudit sebelum dilaporkan ke kantor pajak. Nah, karena ada kewajiban diaudit, maka ini yang sering ada jasa yang diberikan oleh auditor atau auditing di sini, jenis audit.
Tapi yang 2, 3, 4 itu jarang. Dan itu banyak dilakukan oleh internal audit. Jadi yang kita bahas sekarang ini lebih ke eksternal auditornya atau KAP. Nanti ada lagi internal audit. Nah, internal audit inilah yang banyak melakukan audit operasional, audit ketaatan, audit kinerja kan. Itu sifatnya adalah operasional audit. Lebih ke prosedur, SOP kan, standar operasional prosedur kan. Tapi kita nanti kelanjutannya lebih ke audit eksternal tadi kan. Nah, audit nanti juga ada yang audit umum, dia tetap audit laporan keuangan, tapi ada 2 kategori. Kalau audit umum, dia akan memberikan opini sesuai dengan standar profesional akuntan publik SPAP kan. Jadi kalau auditor ini pelaksanaan kerjaannya mengacu kepada buku standar SPAP, standar profesional akuntan publik. Tapi kalau akuntansi mengajunya ke SAK, standar akuntansi keuangan. Oke, jadi audit ini juga ada dibagi luasnya, umum ya general audit tadi, ada memberikan opini yang sesuai dengan standar. Kalau audit khusus enggak, dia berdasarkan segmen yang diaudit yang ada dalam laporan keuangan. Misalnya dalam laporan keuangan itu kan banyak prosedur itu. Mungkin tentang piutang, bisa audit piutang, audit persediaan, audit utang, atau audit kas ya. Itu audit per segmen. Kalau itu enggak ada opini, itu sebetulnya lebih mendekati kepada audit ketaatan gitu kan, lebih ke manajemen juga sebetulnya. Tapi yang ada opini itu hanya general audit atau audit atas laporan keuangan. Nanti kita akan membahas tentang bentuk-bentuk laporan kan. Kalau tipe auditor ya itu umum lah kan. Nah, untuk mendapatkan profesi akuntan, Anda nggak bisa. Tapi kalau untuk sekedar melakukan audit, Anda boleh, mahasiswa boleh, siapapun boleh, gitu kan. Tapi kalau mau jadi sebutannya sebagai profesi, nggak bisa. Anda harus ikut lagi program pendidikan akuntan. Atau mau langsung pakai ujian juga bisa, kan. Ujiannya CA. Gelarnya harus CA. Charter Accountant. Itu tinggal ujian, 7 mata uji. 1 mata ujinya 1 juta. Lulus 7 mata uji dapat gelarnya CA kan. Itu untuk profesi akuntan. Kalau profesi akuntan publik apa? Dia harus ujian lagi. Ada 13 mata uji lagi, gelarnya nanti CPA. Certified Public Accountant. Gitu. Panjang ya prosesnya ya. Yang penting sekarangnya kuliah aja dulu kan. Tapi asik itu ngobrol audit, akuntansi kan. Kalau nilai saya nggak ngerti gitu kan. Karena dia lebih sifatnya praktek. Yang saya tertarik itu ngajar sebetulnya prakteknya, produk audit, praktek akuntansi, proposal apa kan, metodologi kan, seminar proposal saya suka itu. Tapi kalau pengantar ini makanya kita lebih ke pendekatan praktek kan. Oke, any question? Bisa ada pertanyaan dari forum? Silakan Vita Yuniar, moderatornya ditanya. Kalau nggak ada ya silakan ditutup. Monggo, unmute berita ya. Ya silakan. Baiklah. Apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Ya, kalau kompak nggak ada itu kan biar cepat selesai dah. Ya oke, ini masih tahap awal warming up. Monggo, cuman nanti apa namanya tutup dulu lah Pelita. Ya Pak, kan? Berarti kita sih. Sekiranya tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 1 kita berikan aplaus deh. Biar semangat.
Jadi kalau saya melihat evaluasi tahap pertama ini kelompok 1 penyajiannya udah oke. Standar untuk makalah juga PPT juga udah baik ya. Jadi ini untuk ke depan tetap kita lanjutkan minimal seperti ini, kalau bisa lebih ditingkatkan kan. Nah untuk perkuliahan nanti diatur aja. Itu tidak harus seminggu sekali ya. Apalagi kita online, tapi kalau ada request mau offline, kalau saya di Jambi insya Allah kita offline kan. Offline itu juga hybrid, sebagian juga online kan. Ini kalau sekarang kebetulan saya lagi di luar kota kan. Jadi nanti tinggal request aja, mau online, offline, mau tiap hari kuliahnya oke kan, tinggal kita menyesuaikan jadwal kan. Ya kita fleksibel aja ya. Itu ya mungkin yang perlu saya tambahin. Terus nanti malam kalau misalnya ada yang berkesempatan untuk hadir kan, kita ada launching pelatihan pajak. Itu ikut pembukaannya doang kan. Itu jam 7 nanti malam. Ini juga kerjasama lembaga saya dengan Pak Amir. Pak Amir kenal ya? Amir Mahmud ya? Ya, Kenapa? nah, kebetulan beliau karena dosennya dosen tidak tetap dan Febi untuk tahun ini tidak menganggarkan untuk dosen tidak tetap kan, maka mereka untuk istirahat untuk sementara waktu kan. Kalau mau pengen ketemu beliau, jumpa kangen nanti jam 7 ya. Jam 7 malam nanti akan saya share link Zoom-nya. Cuma setengah jam doang, jam 7 sampai setengah 8. Kalau pelatihannya nggak bisa ikut, kalau mau ikut pelatihan bayar kan. Tahun next series nanti kita adakan kan. Itu instrukturnya orang-orang praktisi itu dari kantor akuntan publik, dari konsultan pajak kan. Nanti selama 20 hari ke depan tiap malam. Tapi Anda nanti pembukaan aja ya kalau bisa hadir ya. Untuk MC saya udah dapat ini, saya tawarin MC nggak ada yang mau. Ini Vita ini bagus nih sebetulnya untuk MC kan. MC cuman udah kita ambil mahasiswa Muhammadiyah gitu kan. Maksud saya kan kalau bisa responnya dari Win, nanti kan ada pulsa kan. Bisa untuk 1 bulan, terus dapat juga pelatihan gratis kan. Itu yang Muhammadiyah itu saya kasih. Yang mahasiswa Muhammadiyah. Makanya kamu kalau mau ikut boleh gratis gitu kan. Tapi bantu di MC dan moderator untuk selama kegiatan gitu kan. Iya, ini Vita ini pas ini. Besok lah untuk yang berikutnya kan. Oke, karena nggak diambil sudah, karena waktunya mepet, udah kami putusin tadi malam sudah gladi resik gitu kan. Mahasiswa Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Jambi. Ya, nanti kalau bisa hadir ya. Bisa share linknya. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, kalau mau live.